Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian. Sekarang kita belajar lagi yuk. Kalian siap kan belajar lagi? Nah, kali ini kita akan belajar berhitung. Sekarang kalian duduk rapih ya dan dengarkan penjelasan Bu Rizky. Perhatikan baik-baik ya. Nah, kali ini kita akan belajar menemani Adiba ya. Yuk sama-sama kita belajar bersama Adiba. Hai teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenal bilangan cacah. Ayo kita belajar. Sekarang duduk yang rapih ya. Hari ini adalah hari pertama Adiba masuk sekolah. Adiba dan teman-teman akan belajar mengenal bilangan cacah. Yuk belajar bersama Adiba dan teman-teman. Nah, kali ini selain Adiba yang belajar bilangan cacah, anak-anak kelas 2C juga akan belajar bilangan cacah. Sekarang kita belajar bilangan cacah yuk. Nah, kalian tahu nggak sih bilangan cacah itu apa? Nah, bilangan cacah adalah himpunan bilangan yang dimulai dari angka 0 dan bilangan ini selalu bertambah satu dari bilangan sebelumnya. Contoh, dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9. Lalu ada 11, 12, 13, 14, 15, sampai 19. Lalu ada 20, 21, terus ada 30, 40, 50, bahkan sampai 100, 101, 102, sampai seterusnya. Sampai bilangan terus sampai 1000. Itu ya namanya bilangan cacah. Bilangan yang selalu ditambah 1. Nah, kalian tahu nggak sih kalau di dalam Al-Quran itu juga berbicara tentang bilangan. Dalam Al-Quran telah disebutkan beberapa bilangan, misalnya 1 atau wahid, 3 atau salasah, lalu 7 yaitu sab'ah, dan 19 yaitu tis'a asyara, dan masih banyak lagi bilangan-bilangan yang disebutkan dalam Al-Quran. Nih, di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Dan ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Dari surat At-Taubah ayat 36. Nah, pada ayat tersebut dijelaskan bahwa sudah ada contoh bilangan, yaitu penyebutan angka 12 dan angka 4. Masya Allah ya teman-teman, berarti penting banget nih buat kita seorang muslim belajar tentang bilangan, karena Allah juga sudah menyebutkan bilangan-bilangan di dalam Al-Quran. Kita lanjut ya. Nah, kalian sekarang selain bilangan cacah, kalian juga akan belajar tentang nilai tempat suatu bilangan. Nah, setiap bilangan itu disusun oleh beberapa angka, misalnya 10, 12, terus 21, dan seterusnya. Setiap angka mempunyai nilai dan tempat yang berbeda-beda loh. Nilai tempat merupakan nilai dari sebuah angka yang menunjukkan letak pada suatu bilangan. Berikut nih susunan nilai tempatnya. Pertama, ada bilangan satuan. Dari bilangan 0 sampai bilangan 9. Kalian sudah belajar kan tentang bilangan satuan di kelas 1? Lalu ada bilangan puluhan yang disusun oleh 2 angka. Dari bilangan 10, 11, 12, sampai angka 99. Itu disebut puluhan karena ada apa? 2 angka. Dan ada lagi bilangan ratusan. Bilangan ratusan ini disusun oleh 3 angka. Dari angka 100 sampai angka 999. Masya Allah ya.
Tadi apa aja yo susunan nilai tempat? Pertama, satuan, kedua, puluhan, dan ketiga, ratusan. Betul banget. Kita lanjut ya. Sekarang ada cerita nih. Kita baca dulu yuk ceritanya. Baru nanti kita berhitung lagi. Nah, ceritanya tentang nilai tempat suatu bilangan dalam bilangan ratusan. Sama-sama ya kita baca. Pada bulan Ramadan, Adiba dan Adib selalu membaca Al-Quran setelah sholat subuh dan sholat maghrib. Lalu disimak ayah dan ibu. Pada pekan pertama, Adiba selesai membaca surat Al-Baqarah dan Adib selesai membaca surat An-Nisa. Surat Al-Baqarah terdiri dari 286 ayat dan surat An-Nisa terdiri dari 176 ayat. Nah, mereka sangat suka membaca Al-Quran karena Al-Quran adalah kalam-kalam Allah dan kitabnya umat Islam. Orang yang suka membaca Al-Quran akan disayang Allah. Nah, anak-anakku sekalian, kemarin sudah banyak loh anak-anak kelas 2C yang terbiasa membaca Al-Quran. Yang belum terbiasa, ayo kita baca Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kalam Allah dan kitabnya umat Muslim. Nah, tadi bisa dilihat kan jumlah surat ayat Al-Baqarah berapa? 286. Kalau jumlah ayat An-Nisa berapa? 176. Betul. Sekarang kita hitung yuk, mana satuannya, mana puluhannya, dan mana ratusannya. Nah, kita coba ya mengenal nilai suatu bilangan yang terdapat pada cerita tersebut. Misal, tadi surat Al-Baqarah ayat 286. Kita lihat, 286 itu terdiri dari 6 satuannya, 8 puluhannya, dan 2 ratusannya. Kalian bisa lihat ya, yang paling belakang angka 6 itu disebut satuan. Yang ada di tengah-tengah disebut puluhan. Dan yang ada di depan disebut ratusan. Ingat ya anak-anak, yang belakang itu satuan, yang tengah itu ratusan, dan yang depan yang belakang itu satuan, yang tengah itu puluhan, dan yang depan itu ratusan. Sekarang coba jawab pertanyaan ibu. Yang satuan yang depan belakang? Iya, betul. Belakang. Kalau puluhan yang tengah atau yang belakang? Nah, betul. Yang puluhan itu yang tengah. Dan yang ratusan itu ada di depan. Makanya yang 6, lihat angka 6. 6-nya satuan karena dia di belakang sebagai buntut. Lalu badannya itu puluhan, angka 8. Dan kepalanya ratusan, angka 2. Nah, maka jadilah 206. 286 terdiri dari 200-an ditambah 80-an ditambah 6 satuan. Bisa diperhatikan ya ini. Ingat, sudah paham? Kepalanya ratusan, badannya puluhan, buntutnya satuan. Seperti ini. Oke, kita lanjut ya sekarang. Nah, sekarang kita akan membahas tadi surat An-Nisa yang terdiri dari 176 ayat. Ayo, bisa jawab tidak? Yang mana satuannya? Yang mana puluhannya? Yang mana ratusannya? Bisa. Apa? Buntutnya yang satuan, badannya yang puluhan, dan kepalanya yang ratusan. Berarti angka 6 sebagai buntut adalah satuan. Lalu angka 7 sebagai badan disebut puluhan. Dan angka 1 sebagai kepala disebut ratusan. Pintar, hebat, Masya Allah.
Sudah paham? Berarti 176 terdiri dari 100-an, 70-an, dan 6 satuan. Yeay, Masya Allah. Sekarang kalian sudah paham? Hebat. Ingat ya, yang belakang apa? Satuan. Yang badannya apa? Puluhan. Dan yang kepalanya satuan. Berarti yang belakang itu satuan, yang di tengah-tengah itu puluhan, yang di depan itu ratusan. Oke, siap? Siap. Kita lanjut ya. Nah, sekarang waktunya kalian berlatih karena kalian sudah paham. Nah, contoh ada 234. Nah, terdiri dari 2 satuan ditambah 3 puluhan ditambah 4 satuan. Oke? Nah, sekarang ada 5 soal ya anak-anakku sekalian. Sekarang kalian bisa isi 156 terdiri dari titik-titik. Nah, nomor 2, 178 terdiri dari titik-titik. Terus nomor 3, 197 terdiri dari titik-titik. Dan nomor 4 adalah 242 terdiri dari titik-titik. Dan yang terakhir 245 terdiri dari titik-titik. Silakan titik-titiknya dijawab ya. Minta tolong kepada Umi Abi kalian untuk membimbing di rumah ya. Tunggu, soalnya boleh ditulis ya, baru dijawab. Siap? Siap. Sekarang ibu tanya sekali lagi, kalau buntut itu apa? Buntut itu satuan. Kalau badan itu apa? Badan itu puluhan. Dan kalau kepala itu ratusan. Yeay, hebat. Berarti kalian sudah siap mengisi dengan benar. Oke? Nah, sekian dulu materi dari Ibu. Mohon maaf ya apabila ada salah-salah. Terima kasih telah mendengarkan dan memperhatikan. Selamat berlatih ya anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.